Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Zahra Lianda, murid kelas 51. Kembali lagi di channel Podcast Min Anak Modal Kota Banda Aceh. Nah teman-teman, hari ini kita ada teman bicara baru, namanya Gina Zalfa dari kelas 51 juga. Ya. Nah, apa kabar nih Gina? Alhamdulillah saya baik. Nah, teman-teman, jadi Gina ini adalah seorang yang berani masuk ke dalam rumah mistik ya? Iya, benar sekali. Wow. Nah, bagaimana cerita lengkapnya Gina? Jadi suatu hari, yaitu di hari Kamis. Kamis ya? Di hari Kamis, saya dan dua orang teman saya, dan namanya saya samarkan, yaitu Caca dan Tutu. Caca ini adalah teman perempuan saya dan Tutu adalah teman laki saya. Dan kami masuk ke rumah itu bertiga. Jadi bertiga ya Bu? Kami masuki rumah itu karena kami penasaran. Rumah itu dibilang angker, berhutan, dan terutamanya itu besar. Kami bertiga masuk ke situ. Masuk pintu pertama. Karena tidak ada apa-apa, saya langsung naik ke lantai 2 bersama 3 teman saya. Kami selesai naik ke tangga. Kami bertemu sosok perempuan yang mistis. Kami melihatnya beraura rambut panjang, berbaju putih dan pucat. Bajunya basah. Basah seperti Seketika kami terkejut dan hantu pun menghilang. Entah kemana perginya. Apakah kalian saat itu ada berteriak? Tidak, kami hanya terkejut. Di Dan posisi tiba-tiba- itu kami tetap tenang, rileks, dan mengelilingi persekitaran lantai 2 rumah tersebut. Kami menuju ke area balkon rumah tersebut. Dan di rumah tersebut kami menyadari bahwa di atas rumah tersebut ada tulisan Allah. Sangat mengagetkan ya teman-teman. Benar. Ada hantu di dalam rumah yang di atas balkonnya itu ada tulisan Allah ya Gina ya? Iya, benar sekali. Di depan rumah hantu tersebut itu adalah rumah kami. Dan di samping rumah tersebut adalah rumah teman saya, si Tutu dan Caca. Berarti rumah mereka sangat dekat dengan rumah angker itu ya? Benar sekali. Apakah mereka sempat bilang ada melihat-lihat di kaca jendela? Saya tidak pernah menanyakan hal tersebut. Tetapi kami pun mendengar suara ketawa perempuan seperti kuntilanak. Kuntilanak? Iya, benar sekali. Seketika kami menoleh ke belakang bertiga. 1 cowok, 2 cewek. Dan posisinya di situ tidak ada apa-apa sama sekali. Kami mencari lagi untuk yang kedua kalinya mengelilingi persekitaran lantai 2 tersebut. Tiba-tiba dari belakang kami, dari bawah, lantai bawah ya teman-teman, kami mendengar ada suara lari anak kecil seperti sedang bermain lari-larian. Apakah suara itu terdengar sangat kuat? Lumayan. Kami langsung turun ke bawah. Setelah itu kami bertiga turun dan kami melihat lagi dan lagi tidak ada apa-apa. Karena kami sudah ketakutan. Dan pada saat itu posisinya sudah jam 5, mau maghrib ya. Dan malam itu kebetulan juga malam Jumat. Ya. Ya. Kami bergegas keluar, tetapi kami tidak dapat keluar. Mengapa? Karena pintunya terbanting. Bam! Seketika kami Seperti terkejut. memukul
Dan Kamu ya? tiba-tiba kami bertiga dikelilingi oleh 3 pocong, 1 kuntilanak, dan 5 tuyul. Sangat mengerikan ya. Iya, benar sekali. Itu Saat itu kami sedang dalam ketakutan. Akhirnya kami pingsan dan Tutu membangunkan kami. Caca dan saya membangunkan saya untuk bergegas keluar, dan pintunya juga kebetulan sudah bisa terkeluar. Dan pada malam harinya saya mendapatkan hal mistis lagi. Pada saat itu malam Jumat, ya, saya itu sekitar jam 11:30 saya mau tidur. Dan saya merasa saya haus. Apakah itu Anda sedang mengisi air? Tidak, saya mau minum ke dapur pakai gelas. Saya mengambil gelas kaca, ya, gelas kaca. Saya minum. Begitu saya minum, saya mendengar suara bisikan perempuan. Perempuan. Dia membisikkan dengan berbahasa Inggris. You dead is tonight. Yang berarti kamu mati malam ini. Ya ampun, itu Saya sangat merinding. Seketika gelas pun pecah. Bam! Ibu saya menghampiri saya ke dapur, dan saya tidak menceritakan apa alasannya. Tapi saya hanya bilang, tadi gelas itu basah. Jadi terpleset dari tangan. Iya, terpeleset dari tangan, pecah. Mama saya membersihkan bekas gelas-gelas itu, dan posisinya itu ayah saya belum pulang, dan abang saya udah tidur. Ayah saya belum pulang, soalnya ayah saya jualan warung kopi, jadi pulangnya agak telat-telat dikit. Ya, udah siap. Mas saya buang bekas bling-blingnya, dan kami kembali tidur. Saya nggak bisa tidur saat itu, tapi saya tidak bilang ke siapa-siapa karena saat itu posisinya sudah sekitar jam 12. Berarti Mama dan kakak saya sudah tidur. berarti cuma kamu yang belum tidur ya? Ya, tiba-tiba saya tertidur. Saya mimpi lagi. Saya bertemu kuntilanak tersebut di rumah tua itu lagi. Itu mimpi. Dan Apakah dia menteriakkan saya dan mendorong saya dari balkon rumah itu ke bawah. Dan saya bermimpi saya sudah mati. apakah saat itu kamu terbangun? Terbangun, tapi tidak lama dari mimpi itu. Ya, tidak langsung terbangun. Lalu kamu pergi ke rumah itu lagi? Saya terkejut. Saya istighfar, baca astagfirullah. Dan posisinya itu sudah jam 5 pagi. Saya sudah pulang. Sebentar lagi juga mau subuh kan? Memang udah subuh jam 5 ya? Nah, ya begitulah sepertinya. Dan saya baru mendapat kabar tentang rumah itu beberapa hari yang lalu. Ternyata rumah tersebut milik bapak yang bernama Pak Aji. Bapak tersebut meninggal disebabkan karena tsunami dan gempa Aceh pada tahun 2004 tanggal 26 November hari Minggu. 26 Desember ya, 26 Desember hari Minggu. Dan itu bekas tsunami, makanya jadi angker seperti itu dan berhantu. Jadi karena kotor, tidak ada yang ditinggalkan, anak-anaknya juga tidak membersihkannya. Tidak ada yang berhantulah di situ, jadilah rumah hantu. Seketika bila kita masuk tersebut, pasti penghuninya merasa mereka itu terganggu oleh kita yang datang ke rumah mereka. Seperti itu. Dan seperti itulah pengalaman horor saya di rumah angker tersebut. Dan soal perkataan you dead is tonight itu saya abaikan, saya lupakan itu. Anggap itu tidak terjadi. Pada saat sholat subuh saya berdoa, dan alhamdulillahnya itu hanyalah sebuah hayalan saya
hayalan tetapi nyata, tetapi itu tidak terjadi. Alhamdulillah sekali. Nah teman-teman, itulah tadi cerita mistik dari Gina Zalfa teman kita Iya, benar sekali. yang pernah mengalami cerita yang sangat menyeramkan. Benar sekali. Tepat. Nah teman-teman, video ini akan ditayangkan di channel akun YouTube Min 6 Model Kota Banda Aceh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan pengalaman ini harus dijadikan pelajaran, bahwa pelajarannya kita tidak boleh masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni, balik kita hanya seorang anak-anak, orang biasa, dan tidak mempunyai keahlian apa-apa kecuali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pelajaran ya guys. Ya. Jangan lupa seperti saya bilang tadi, like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Seru.